Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami akan menjelaskan rancangan tahapan awal dalam menyusun sebuah RPP yang diimplementasikan dalam kurikulum 2013. Mulai dari yang pertama, ada menyusun peta konsep jaringan tema. Yang kedua, menyusun KI, KD, indikator, dan tujuan pembelajaran. Perkenalkan, saya Linda Suryati. Saya Meja Untari. Dan saya Iin Maina. Mari kita simak bersama-sama. Di sini kita akan membahas tahapan-tahapan dalam rencang RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, dengan tema Aku dan Lingkungan Sekitarku dan subtema Peduli Lingkungan Sekitar kelas 4 semester 1. Dimulai dari menyusun jaringan tema dengan mengambil mata pembelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan SBDB. Untuk kompetensi intinya sesuai dengan buku panduan guru. Yang pertama ada menerima, menghargai, menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, sopan santun, peduli, percaya diri dalam interaksi dengan keluarga, teman, tetangga, dan guru. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk hidup ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Dan yang terakhir, ada menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan dalam yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya, kita menyusun KD dan langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, menjabarkan kompetensi dasar yang dimaksud. Kedua, tulislah rumusan kompetensi dasarnya. Ketiga, mengkaji KD tersebut untuk mengidentifikasi indikator dan merumuskan indikator yang dianggap relevan dan tuliskan sesuai urutannya. Nah, di sini kita menyusun KD dengan mencakup 3 aspek, yaitu aspek pengetahuan, aspek sikap, dan aspek keterampilan. Dalam kompetensi dasar Bahasa Indonesia, terdapat aspek sikap, yaitu etika dalam wawancara. Selanjutnya, pada kompetensi dasar IPA terdapat aspek pengetahuan, yaitu dengan memahami pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Sedangkan pada kompetensi dasar SBDP terdapat aspek keterampilan, yaitu membuat karya kolase dari bahan-bahan alami. Selanjutnya, menentukan indikator dan langkah-langkahnya, yaitu 1. Setiap KD dikembangkan sekurang-kurangnya menjadi 3 indikator. 2. Indikator harus mencapai tingkat kompetensi minimal KD dan dapat dikembangkan melebihi kompetensi sesuai dengan potensi dan kebutuhan peserta didik. 3. Indikator yang dikembangkan harus menggambarkan hierarki kompetensi. 4. Rumusan indikator sekurang-kurangnya mencakup 2 aspek, yaitu tingkat kompetensi dan materi pembelajaran. 5. Indikator harus dapat mengakomodir karakteristik mata pelajaran sehingga menggunakan kata kerja operasional yang sesuai. Dan yang terakhir, rumusan indikator dapat dikembangkan menjadi beberapa indikator penilaian yang mencakup ranah kognitif, efektif, dan atau psikomotorik. Di sini indikatornya yaitu Bahasa Indonesia, menyusun daftar pertanyaan wawancara dengan baik dan benar, melakukan wawancara sesuai etika yang baik. IPA,
mengetahui pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya dengan jelas, membuat laporan hasil pengamatan mengenai pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Dan SBDP yaitu mengenal sebuah karya kolase dari bahan-bahan alami dan membuat karya kolase dari bahan-bahan alami. Untuk menentukan tujuan pembelajarannya yaitu sebagai berikut. Formalisasikan dalam bentuk yang operasional. Rumuskan dalam bentuk produk belajar, bukan proses belajar. Rumuskan dalam tingkah laku siswa, bukan perilaku guru. Rumuskan standar perilaku yang akan dicapai. Dan hanya mengandung satu tujuan belajar. Tujuan pembelajarannya di sini yaitu yang pertama, setelah mempelajari materi, siswa dapat menyusun daftar pertanyaan wawancara dengan baik dan benar. Yang kedua, dengan melakukan wawancara, siswa dapat melakukan wawancara sesuai etika yang baik. Yang ketiga, dengan melakukan pengamatan, siswa dapat mengetahui pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya dengan jelas. Yang keempat, setelah melakukan pengamatan, siswa dapat membuat laporan hasil pengamatan mengenai pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Yang kelima, setelah mempelajari materi, siswa dapat mengenal sebuah karya kolase dari bahan-bahan alami. Dan yang keenam, setelah menyimak penjelasan dari guru, siswa dapat membuat karya kolase dari bahan-bahan alami.